kurva permintaan ini. Jadi kurva permintaan ini, jadi kurva permintaan Q4 adalah gabungan dari kurva permintaan dari Q1, Q2 dan Q3. Nah, sekarang saya tanya, sekarang faktor-faktor yang menentukan permintaan itu apa? Ya, faktor-faktor yang menentukan permintaan itu apa? Kita lihat, kalau kita bicara menganalisa ilmu ekonomi, seperti saya terangkan pertemuan yang lalu, kita harus mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain itu adalah tetap atau ceteris paribus. Ya, ceteris paribus. Halo, bisa dengar ya semua ya? Ya. Ya, kelihatannya saya kesannya agak tiba-tiba melambat ini di ini saya. Nah, jadi kurva permintaan itu ya, kita lihat banyak faktor. Yang pertama adalah selera masyarakat, selera individu orang kan berbeda-beda, sehingga mungkin saya suka jeruk yang manis misalnya, atau yang biasa saja, yang manisnya sedang. Tapi ada orang yang suka jeruk yang manisnya yang sangat manis, atau juga ada suka jeruk yang asam. Ya. Mengapa saya berikan contoh jeruk? Karena di sini yang disebut, karena di modul adalah jeruk. Ya. Kalau mau pakai, ya. Jadi saya hanya mengikuti modul saja. Ya. Saya bisa juga terangkan kalau, ya, atau lah terserah, mau buah lain, semangka boleh lah. Ya. Karena kalau semangka kan nggak mungkin orang bisa beli dalam 5 butir, 6 butir, 7 butir. Kalau jeruk kan memang ukurannya kecil gitu ya. Jadi pas. Ya. Atau apel lah, apel ya. Nah, jadi demand, D itu adalah demand. D demand maksudnya permintaan, adalah fungsi dari selera. Kemudian harga barang tersebut, PS, P itu price, S itu barang tersebut. Kemudian harga barang pengganti atau barang lain. Jadi ada fungsi dari barang pengganti atau barang lain. Jadi misalnya jeruknya mahal, mungkin orang akan beli buah yang lain. Contohnya misalnya durian ya, atau yang lain ya. Tapi nggak mungkin biasanya kalau jeruk biasanya digantikan dengan yang jenisnya sama mungkin ya. Kemudian pendapatan konsumen ya. Jadi kalau memang pendapatan kalian itu makin lama makin tinggi, ya, jadi misalnya pendapatan konsumen makin lama makin tinggi atau makin menurun. Kalau makin menurun jelas permintaan menurun. Kalau makin tinggi sampai satu titik tertentu permintaan itu akan menaik, ya. Karena nggak mungkin, karena tentu orang tidak akan beli jeruk terus-terusan ya, tapi ada satu titik permintaan menaik, setelah itu akan stop. Kemudian banyaknya konsumen yang di pasar. Banyaknya konsumen yang di pasar ini tentu akan menentukan harga. Ya, kalau banyak konsumen tentu kemungkinan harga bisa naik bisa turun. Kira-kira bisa naik bisa turun. Ya, atau saya suruh kemungkinan kalau banyak konsumen, ya, kalau logika sederhana, kalau lagi laku biasanya sih bisa naik ya, ya. Tergantung faktor lain juga. Kalau produsennya ada barang produsennya banyak, kalau seperti jeruk. Ya, kalau produsennya banyak, konsumen banyak, maka harga akan turun. Tapi kalau memang konsumennya banyak, tapi ternyata produsennya sedikit, itu harga naik. Ya. Kemudian ekspektasi konsumen atau pendapatan konsumen di masa yang akan datang, itu faktor yang lain.
ya. Jadi konsumen ingin mengharapkan sesuatu yang misalnya barang tersebut atau jeruk tersebut di masa datang seperti apa. Nah, itu mengaruhi faktor-faktor berikutnya. Ya. Nah, kita lihat ini di tabel 22. Di tabel 22 itu ada permintaan pasar akan jeruk dengan berbagai jumlah konsumen dan pembeli. Ya. Lihat. Ya. Itulah di sini kuantitas yang diminta per minggu misalnya kalau harga misalnya satu yang diminta harga 5.000, kalau seorang konsumen beli satu buah jeruk, maka 150 konsumen 150, sementara 200 konsumen 200. Nah, kan? Nah, di sini kita lihat akan terjadi pergeseran kurva tadi. Ya, kurva tadi kan akan bergerak ke atas ke bawah, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekspektasi konsumen. Kalau konsumen misalnya melihat bahwa harga barang akan mahal ke depan, ya tentu konsumen akan membelinya sekarang. Ya, tetapi kalau memang harga turun, mungkin konsumen tidak akan membeli. Atau misalnya pendapatan konsumen, misalnya rekan-rekan ini kan biasanya pada saat mau lebaran, kadang-kadang sebelum lebaran berhemat. Mengapa? Karena pada saat lebaran akan ada pengeluaran yang sangat besar. Oleh karena itu di bulan sebelumnya berhemat, ya. Nah, jadi pada saat membeli barang, misalnya sebulan sebelum lebaran, biasanya orang kadang menahan diri karena memang akan membelinya di saat lebaran. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita lihat gambar 2 dan 3. Gambar 23 ya. Kita lihat gambar 23. Buat yang tidak punya modul, nanti akan saya lihatkan gambar 2 dan 23. Sebentar ya, saya cek dulu, ini kok lambat sekali komputer saya. Jadi kenaikan atau penurunan permintaan itu bisa dilihat dari gambar ini ya. Buat yang belum punya modul, kita lihat ini gambar 2 dan 3 ya. Kita lihat ya, kurva itu bergerak dari kiri, ada ke atas, ada ke bawah ya. Jadi kalau permintaan meningkat, maka kurvanya bergeser kemana? Kalau kurva meningkat, kalau penawaran kuantitas meningkat, dia akan bergeser kemana? Ke kanan, ke kiri? Ayo, saya tanya, kanan atau kiri? Ya, kalau kurva meningkat, nah, kalau permintaan meningkat, kanan, ya betul ya, ke kanan ya. Kalian tinggal lihat saja ya. Kemudian berikutnya adalah saya akan menerangkan tentang penawaran. Nah, kalau penawaran dia berbanding terbalik dengan berlawanan dengan hukum permintaan. Jadi hukum penawaran ini kurvanya akan berlereng meningkat dari kiri bawah ke kanan atas ya.
Karena penawar itu adalah menawarkan, ya. Kalau barang yang ditawarkan makin banyak, ya kan? Semakin sedikit, harga semakin. Jadi hubungan banding lurus antara harga barang dan jumlah yang diminta, ya. Jadi kita lihat tadi kan saya tanyakan, kalau memang harga barangnya makin, bukan asumsi yang lain, tetap kalau memang kalau kuantitas yang ditawarkan per minggu misal kuantitasnya makin sedikit, maka harga barang makin kuantitas makin sedikit, harga barang makin murah. Kalau kuantitas makin banyak, harga barang makin mahal. Karena kita lihat tadi berbanding lurus. Kita lihat, ya. Ini lihat di tabel 23. Harga per kilogram misalnya 1000, satu produsen individu 10, maka kuantitas yang diminta 150. Ya. Yang sederhana aja ya. Kalau memang makin laku kan biasanya secara logik kita akan makin, orang akan berebut untuk menjual, ya kan? Permintaan akan semakin banyak sampai dia mencapai suatu titik keseimbangan tertentu, ya. Nah, faktor-faktor selain harga sendiri yang mempengaruhi penawaran pada dasarnya adalah teknik produksi. Jadi ya, lihat contoh di sini ya. Ini sama dengan tabel 23 ya, persis sama. Jadi sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran ini dapat dinyatakan dengan kurva agregat dari kurva individual, ya, yang ada di pasar. Ya, kita lihat di sini gambarnya di gambar 24 dan 25, ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sama seperti permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran juga sama, serupa ya, walaupun agak berbeda sedikit. Yang pertama adalah teknik produksi dan harga faktor produksi. Mengapa? Karena teknik produksi itu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas produksi. Ya, kalau teknik produksi semakin tinggi, maka barang tersebut makin mudah diproduksi, ya, sehingga harganya mungkin lebih murah, ya kan? Jadi semakin dengan dia semakin tinggi, biaya produksi semakin murah, dia akan memproduksi lebih banyak. Dengan produksi lebih banyak, maka dia bisa menaikkan penawaran, ya. Tapi kalau misalnya harga produksi atau yang kurang efisien, maka akan terjadi penurunan penawaran. Kemudian juga yang kedua adalah perubahan harga barang-barang lain. Karena barang-barang tersebut kan biasanya kita punya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa kita ada barang yang namanya barang substitusi atau barang pengganti, ya. Contohnya adalah padi, ya. Misalnya harga padi jadi makin murah. Karena harga padi makin murah, petani misalnya tidak akan mau menanam padi, sehingga dia mungkin menawarkan produk lain, misalnya jagung, ya, yang sejenis. Kemudian atau barang-barang lain selain pertanian, misalnya barang-barang sekunder, ya. Kalau memang harganya tidak bisa menutupi biaya produksi, maka ke depan, salah satu contoh misalnya produksi TV misalnya, TV sudah terlalu murah, maka perusahaan akan mencari sesuatu pengganti, mungkin TV-nya digabung dengan DVD seperti yang dulu kan, kemudian digabung dengan home theater dan lain sebagainya, supaya harganya menjadi meningkat dan dia bisa menawarkan barang tersebut, dan sehingga dia dapat mendapatkan untung dan bisa menawarkan barang tersebut, ya. Tapi misalnya ternyata salah satu contoh misalnya juga perubahan harga barang lain,
yang mengaruhi. Misalnya seperti itu tadi, misalnya jagung dan padi. Kalau jagungnya ternyata yang murah, maka petani akan menawarkan padi atau beras ya dibandingkan jagung. Berikutnya adalah ekspektasi harga di masa depan. Ya. Ekspektasi harga ini sama dengan permintaan tadi. Kalau memang ternyata harga di depan akan lebih tinggi, ya, maka dia tidak akan menawarkan produknya sekarang, dia akan menawarkan produksinya di masa depan. Ya, misalnya harga sekarang minggu ini jeruk misalnya 5.000 sekilo, kemudian minggu depan bakal 6.000, maka dia akan tahan untuk saya dijualnya 6.000, itu prediksi mereka. Ya. Kemudian jumlah produsen, ya kan? Jika jumlah produsen makin banyak, maka akan ada peningkatan penawaran. Karena apa? Karena yang produksi banyak. Kemudian juga pajak dan subsidi. Nah, pajak dan subsidi ini kita akan bahas sendiri. Tetapi yang juga pasti, pajak itu akan termasuk adalah sebagai biaya produksi. Sementara subsidi dia akan mengurangi biaya produksi. Contohnya misalnya, kalau selama belanja di Taiwan kan kita selalu membeli barang itu kan selalu ada pajaknya, juga di Indonesia kan, betul nggak? Ya itu kata Yusni BBM misalnya. Pada saat salah satunya sederhana BBM. Kemarin pada saat harga BBM Petramax dan premium, pada saat harganya terlalu jauh, maka orang semua akan berpindah ke premium, walaupun mobilnya seharusnya tidak boleh pakai premium, ya. Itu contoh. Ya. Karena pajak terhadap karena subsidi terhadap premium tinggi, itu contohnya. Kemudian juga mobil ya, mobil yang mahal-mahal itu kan biasanya pajaknya sangat tinggi. Karena pajaknya sangat tinggi, maka orang tidak membeli mobil yang mewah. Tetapi untuk mobil yang biasa saja, mobil untuk rakyat biasa, untuk mobil yang rakyat biasa, dia diberikan subsidi, sehingga orang akan tergerak untuk membeli barang, jadi lebih murah. Karena itu penawaran kalau misalnya ada subsidi ada, maka akan terjadi peningkatan penawaran. Ya. Itu akan pengenaan pajak dan subsidi ini sangat penting. Ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana kita menganalisa suatu kurva permintaan dan penawaran berdasarkan pajak dan subsidi. Efeknya sebetulnya sama, ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Efeknya sebetulnya cara menganalisanya sama. Ya, kurva itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan, ya kan? Jika meningkat dia akan bergerak ke kanan, jika menurun bergerak ke kiri. Nah, sekarang kita lihat harganya dengan ditambah harga, maka dia akan bergerak ke kiri atau kanan. Ya. Oke, berikutnya perubahan penawaran dan jumlah yang ditawarkan. Perubahan penawaran terjadi sebagai akibat salah satu faktor penawaran berubah, ya, selain harga. Dan kedua adalah perubahan akibat perubahan harga, ya. Jadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, sebetulnya hampir sama saja antara penawaran dan permintaan. Jadi misalnya kalau salah satu faktor yang tadi berubah, ya kan, misalnya ada penambahan pajak dan lain sebagainya, maka kurva akan berubah. Juga misalnya akan terjadi perubahan harga. Kalau terjadi perubahan harga, pada dasarnya kurva itu dia seharusnya bergeser di antara kurva tersebut. Tapi ada juga suatu ketika bahwa akan terjadi
pergeseran atas bawah. Ya, kita lihat di gambar 26 ya. Kita lihat. Ya. Gambar 26. Kiri, kanan, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini pergeseran kurva. Jadi kalau permintaan meningkat maka dia akan bergerak ke atas, sementara kalau menurun dia akan bergerak ke bawah. Ya, harga menurun dia bergerak ke bawah, sementara kalau meningkat dia bergerak ke atas. Ya, kita lihat di gambar 2.6. Ya, bisa lihat ya. Kalau perubahan akibat harga dia akan bergerak sepanjang kurva tersebut, ya. Jadi di gambarnya ini ABC, ya. Tetapi kalau memang perubahan tersebut karena perubahan misalnya kenaikan jumlah produsen, maka dia akan bergerak ke atas menjadi D. Kemudian kalau memang dia menurun, maka dia akan bergerak ke bawah menjadi E. Nah, sekarang penentuan harga dan kuantitas keseimbangan. Harga pasar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran, atau secara teknis ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar. Kita lihat di tabel 25. Tabel 25 ini, ya, halaman 2.16, 2.15 dan 2.16. Ya, halaman lalu ya, halaman 2.16. Ya. Kita lihat di halaman 2.16 ini. Kita lihat ada tabel ya, tabel 2.5. Nah, ini juga masih bicara tentang jeruk sepertinya ya. Jadi misalnya pada harga ini bisa ada yang bisa bantu baca. Ya. Oke, jadi kita sama-sama lihat tabel 2.5 ya. Kita lihat pada harga per kilogramnya Rp5.000, kuantitas 150, total yang diminta per minggu 150, tetapi ditawarkan 900. Maka ada surplus 750. Karena ada surplus, maka efek terhadap harganya turun. Ya dong. Harga 5.000 yang diminta cuma 150, tapi tawarin 900, kelebihan harga, maka dia harus turun. Kemudian berikutnya pada saat harga 4.000 diminta 300, yang ditawarkan 750. Ya, ini bukan minus ya, tapi plus ya. Surplus 450, akibatnya harga turun juga. Kemudian pada saat yang harga 3.000 itu keseimbangan. Total yang diminta 600, yang ditawarkan juga 600, maka harga stabil, tetap di situ. Tapi kalau pada saat harga 2.000 karena murah, ya kebetulan Yusmi atau yang lain juga, Pak RT misalnya ya, ternyata suka jeruk, sangat suka jeruk. Jadi pada saat harga 1.000 atau 2.000 dia akan beli 5 kilo misalnya ya. Karena semua orang pembelinya makin banyak. Tetapi pada saat harga rendah tersebut, produsen atau petani tidak ingin menjual jeruk karena harganya terlalu murah. Jadi pada saat harga 900, kuantitas yang ditawarkan hanya 300, maka terjadi defisit. Karena harga defisit, maka efek terhadap harganya adalah naik. Ya kan? Nah, sehingga dapat kita lihat itu merupakan
mekanisme pasar. Jadi di gambar berikutnya adalah gambar 2.7 ya. Kurvanya di ya, di kurva gambar 2.7 kita lihat itu ada keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran ya. Kita lihat yang bagian bawah itu adalah kekurangan, yang bagian atas adalah kelebihan. Oke. Mengapa? Kita lihat yang bawah, gambar bawah itu perpotongan antara sebelah kirinya adalah kurva permintaan, sebelah kanannya adalah kurva penawaran. Kurva permintaan kuantitinya lebih rendah dari kuantiti penawaran ya. Jadi terjadi kekurangan. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham? Ya. Pokoknya sangat sederhana saja. Kita sebetulnya hanya menggunakan common sense saja. Ekonomi itu bisa diterapkan dengan logika sederhana, ya. Jangan sampai logikanya yang terbalik ya. Tiba-tiba barang mahal dia malah beli gitu kan ya, nggak tahu kalau sudah kebanyakan duit, tapi kalau saya ya enggak. Kemudian mekanisme pasar itu menunjukkan bahwa harga pasar serta kuantitas keseimbangan ditentukan oleh permintaan dan penawaran ya. Kita lihat ini skema 2.1 ya, skema 2.1 ya, bagian bawah sini ya. Oke. Nah, di situ ada mekanisme, itu merupakan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi kalau permintaan kan seperti kita tadi ada harga. Harga itu efeknya adalah negatif. Jadi mengurangi permintaan. Kalau harga makin tinggi, maka permintaan berkurang. Kemudian selera itu efeknya adalah positif. Makin berselera, ya makin senang terhadap suatu barang, maka dia akan semakin dibeli, ya kan? Permintaan semakin tinggi. Kemudian pendapatan. Kalau barang normal, barang biasa, pendapatan makin tinggi, maka permintaan semakin tinggi. Sementara kalau barang inferior, dia efeknya adalah negatif. Definisi barang inferior itu adalah, nanti kita jelaskan ya. Ini bisa kita lihat di sini ada tanda plus ya dan minus. Kita jelaskan dengan logika saja. Ya. Harga barang substitusi misalnya meningkat, maka pengaruhnya juga permintaan terhadap harga barang tersebut makin tinggi. Ya. Mengapa? Karena barang substitusinya mahal. Misalnya harga jagung mahal, ya, ngapain beli jagung kalau misalnya beras murah, ya kan? Paham sampai sini ya? Walaupun terlihat skemanya itu ribet, tapi sebetulnya itu skemanya sangat sederhana, ya, dan mudah dipahami. Tanda plus adalah menunjukkan hubungan yang berbanding lurus, sementara tanda minus menunjukkan hubungan yang bertolak belakang ya. Kemudian berikutnya saya akan jelaskan adalah efek perubahan dan permintaan pasar, permintaan dan penawaran ya. Walaupun gambarnya ribet tapi mudah dipahami kok. Itu hanya sebetulnya diagram ya, diagram biasa ya. Berikutnya adalah efek perubahan permintaan dan penawaran. Bila permintaan naik sementara penawaran konstan, maka harga dan kuantitas keseimbangan akan naik. Kita lihat ya, permintaan naik sementara penawaran tetap, ya kan? Kita lihat, maka kita lihat itu di gambar 2.8 ya.
Bila turun maka proses sebaliknya, ya kan? Kita lihat di gambar 2.8. Ya. Menganalisa itu paling mudah memang lewat gambar. Ya. Kita lihat di sebelah gambar 28 yang sebelah B, ya. Pergeseran kurva dari permintaan dari D1 menjadi D2, ya. Kita lihat kalau permintaan naik sementara penawaran konstan, kurva permintaan itu yang begini ya. Permintaan itu yang begini ya. Dia akan naik maka dia akan bergeser, ya kan? Maka harga kuantitas keseimbangan akan naik. Secara logika, secara logika gampang dipahami ya. Kalau memang harga, misalnya kuantitasnya tetap, yang ditawarkan tetap, tapi permintaannya naik, ya, maka otomatis akan ada terjadi rebutan permintaan. Karena rebutan permintaan maka harga akan naik. Tapi kalau memang ternyata turun, ya, harga turun, sementara penawarannya konstan, maka harga akan turun juga, ya. Pakai sederhana ya konsepnya ya. Sampai sini paham ya? Kalau lihat grafik emang kelihatannya agak ribet, tapi pakai logika sederhana sebetulnya bisa ya dipahami ya. Nah, berikutnya kita sebelumnya saya akan juga menjelaskan efek kalau terjadi kenaikan penawaran atau penurunan penawaran. Kalau memang kurva demand-nya, permintaannya tetap sementara penawarannya naik, ya kan? Maka harga akan turun. Karena berbanding terbalik, kita lihat pada gambar 29A. Sekarang misalnya yang minta tetap, tiba-tiba barang banyak, otomatis ya turun, ya. Barang banyak kok, ya. Harga tentu turun supaya kuantitasnya yang laku banyak. Kemudian, tapi kalau misalnya permintaannya ternyata kalau penawaran ternyata turun sementara permintaan tetap, maka harga akan naik. Karena apa? Barang langka. Karena barang langka, maka yang minta akan semakin, karena sementara permintaannya tetap, barang langka, maka harga akan semakin naik, ya. Jadi sehingga keseimbangannya naik, ya. Itu bisa dilihat di gambar 2.9. Kemudian 2.10 dan 2.11 tinggal dibaca, dilihat, ya. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa semua itu asumsikan faktor-faktor lain itu tetap atau ceteris paribus. Oke, ya, paham ya? Berikutnya adalah permintaan dan penawaran sebagai alat analisis. Analisis permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk menganalisis pasar lain. Pertama adalah analisis permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk menganalisis pasar lain selain pasar barang. Jadi, kegunaan kurva permintaan dan penawaran ini tidak hanya berguna untuk menganalisis pasar buah jeruk saja ya, Mbak Yusmi ya, atau yang lain ya, tetapi bisa juga digunakan untuk menganalisis pasar lain yang serupa, karena semua pasar dia tentu mempunyai harga dan kuantiti. Jadi bisa saja untuk emas ya, atau untuk pasar tenaga kerja ya, dan lain sebagainya ya. Selama ada quantity dan price, kita bisa gunakan analisa berdasarkan menggunakan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kemudian berikutnya, model analisis ini juga dapat digunakan untuk menganalisis efek kebijakan harga oleh pemerintah atas satu atau beberapa barang. Itu seperti yang saya sudah jelaskan, misalnya harga pajak misalnya tinggi. Kalau pajak tinggi,
ya kan, berarti biaya produksi tinggi, ya kan. Karena biaya produksi tinggi, maka permintaan terhadap biaya produksi tinggi, maka harga akan meningkat. Kalau harga meningkat, permintaan akan naik turun. Permintaan akan naik atau akan turun? Harga tinggi, turun, ya betul ya. Nah, jadi misalnya rokok, tapi di Indonesia ada yang aneh. Seharusnya pemerintah ini kan sengaja menaikkan harga rokok supaya orang tidak merokok. Tapi orang Indonesia walaupun harganya dinaikkan berkali-kali lipat, tetap dia tidak berhenti merokok, ya. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian analisis pengaruh pengenaan pajak terhadap permintaan dan penawaran. Itu juga contohnya adalah seperti tadi BBM, ya, bahan bakar minyak, ya, pajak, ya, terhadap pajak dan subsidi. Kalau BBM subsidi ya, kalau pajak itu tadi adalah rokok ya. Bagi negara-negara maju sama seperti di Taiwan, sepertinya rokok mahal ya. Ya. Alhamdulillah saya sudah tidak merokok ya. Jadi saya tahu rasanya, ya. Harga mahal rokok itu saya tahu, tapi saya sudah tobat. Kemudian berikutnya adalah juga bisa digunakan untuk menganalisa kebijakan perusahaan. Contohnya misalnya transportasi, ya. Kalau bensin mahal, kemudian harga bus murah, ya, tentu orang akan pindah ke bus, ya, atau transportasi publik, ya. Ya. Sementara kalau misalnya ternyata harga barang, kalau ternyata misalnya bensin BBM itu tersebut murah, ya, maka orang akan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi ya tidak sederhana itu ya. Kalau di Indonesia memang transportasi publik tidak nyaman. Tetapi kalau memang harga BBM yang terlalu mahal, mau tidak mau kita terpaksa naik, akan memilih untuk menggunakan transportasi publik. Nah, sampai di sini modul 1 sudah selesai ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau pause sebentar ya. Saya mau pause sebentar. Istirahat sebentar 5 menit. Oke? Ya. Saya tunggu. Ada pertanyaan nggak? Ya, paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja di chatnya. Atau kalau yang mau tanya langsung, saya bisa buka mikrofonnya ya. Oke ya.
Halo, kembali lagi ya. Kembali lagi, kita lanjutkan. Sekarang kita ke modul berikutnya. Ke halaman 2.30. Kita akan mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran. Ya. Mengapa terjadi perubahan permintaan dan penawaran? Kita lihat tadi sebetulnya perubahan permintaan dan penawaran itu terjadi apabila terjadi perubahan kemampuan untuk membeli suatu barang pada setiap tingkat harga barang. Itu terjadi ya. Bisa dengar ya? Oke, nah menurut hukum permintaan, harga dan jumlah yang diminta itu berbanding terbalik, ya kan? Jadi kalau jumlah yang diminta pada saat harga rendah, maka jumlah konsumen pada saat harga murah, maka jumlah yang diminta akan semakin tinggi. Tapi pada saat harga tinggi, maka jumlah yang diminta semakin sedikit. Karena itu disebut berbanding terbalik ya. Sementara untuk hukum penjualan, harga dan jumlah yang diminta berbanding lurus ya. Kalau harga rendah, maka penawaran juga sedikit, tapi harga tinggi penawaran juga banyak. Karena pada saat harga tinggi kan orang akan berlomba-lomba menjual. Mengapa? Karena ingin mendapatkan untung yang lebih besar, tentu ya. Semua orang ingin merasakan manisnya lah, istilahnya kalau dalam perdagangan ya. Nah, kita lihat ya. Pada halaman 2.31 nah, kita lihat baca di sini ada rumus ya. Rumus elastisitas ya. Rumus elastisitas ya. Belum saya tuliskan ya. Jadi elastisitas D, demand itu permintaan, adalah persentase dari perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Oke, jadi disebut, maka di sini diturunkan adalah, ini seharusnya ada gambar ya, ada rumusnya di slide yang ini, tapi karena saya tidak bisa copy dari online ya, dari UT online, jadi dan saya kalau untuk bikin rumus agak sulit ya. Nanti saya akan coba lengkapi ya di berikutnya. Tetapi kita karena sebagian besar megang modul, maka kita lihat gambar 2.31 ya. 2.31 kita lihat. Jadi elastisitas adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta dibandingkan persentase perubahan harga. Atau dalam kata lain, ED sama dengan delta Q. Delta itu tanda difference ya, perbedaan ya. Jadi perubahan delta Q karena persentasi maka dibagi dengan Q. Perubahan quantity perubahan persentase quantity adalah delta Q dibagi Q dibagi persentase perubahan harga, delta P dibagi P ya. Kemudian sama dengan, kalau kita balik ya, adalah setelah kita turunkan, maka elastisitas demand adalah perubahan kuantitas yang diminta dibagi kuantitas yang mula-mula diminta dikali perubahan harga dan harga semula.
Dan kalau kita lihat di sini, elastisitas merupakan konsep relatif ya, bukan merupakan konsep absolut yang bisa mengukur respon konsumen. Kita lihat misalnya, nah di sini dijelaskan kalau memang harga tersebut, barang tersebut elastis bila lebih besar dari 1 ya. Tetapi tidak elastis jika koefisiennya itu lebih kecil dari 1 ya. Paham ya? Sampai sini paham nggak? Elastis bila koefisien lebih besar daripada 1. Kalau lebih kecil dari 1, ya, lebih kecil dari 1 dia efisien ya. Contohnya misalnya bila terjadi penurunan harga sebesar 2%, maka menyebabkan perubahan kuantitas elastisitasnya yang kita tawarkan sekitar 4%. Maka kita lihat, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus tersebut, maka dia adalah 2 ya. Oh, ini penurunan harga ya. Kalau penurunan harga sekitar 2%, berarti misalnya ada 2 dibagi 4, sehingga disebut setengah ya. Maka disebut tidak elastis. Harusnya 4 dibagi 2, berarti dia 2. Kalau 2 berarti dia elastis karena koefisiennya 2. Sementara berikutnya, kalau tadi penurunan harga sebesar 3%, sedangkan kenaikan kuantitas terjadi hanya sebesar 1%, karena kuantitinya perubahan kuantitinya adalah 1, sementara perubahan harga adalah 3, berarti 1 bagi 3. Ya, ini saya belum punya alat untuk nulis di whiteboard ya. Belum punya alat yang bisa nulis di whiteboard. Nanti saya minta dari pengurus UT. Saya akan coba minta ya. Jadi misalnya saya ketik aja ya, kenaikan, perubahan. Saya ketik di chatting ya. Mohon maaf nih, jaringan lagi jelek, jadi kuantitas misalnya 4%. Perubahan harga 2%. Enggak, ini pakai jaringan biasa, nggak pakai wifi, tapi memang lagi jelek dari kemarin ya. Misalnya perubahan kuantitas 4% dan perubahan harga 2%. Koefisien elastisitasnya berapa? Elastisitas berapa? Jawab. Elastisitas. Ayo berapa? Halo, ini kok nggak ada yang jawab? Kok nggak ada yang jawab?
bukan elastis sempurna ya. Elastis sempurna kalau tak hingga ya, dia akan tegak lurus gambarnya ya. Ini saya tanya berapa koefisien elastisitasnya kalau harga 2%. Kita tinggal masukin rumus di sini ya betul ya, 2 ya. Perubahan kuantiti kan hanya persentase di atas itu 4, yang di bawah 2, jadi 2. 4 bagi 2 2. Sebaliknya kalau perubahan Q sama dengan 1, perubahan P sama dengan 3 ya. Price ya. Itu berapa sekarang? Ya betul, sepertiga. Sepertiga karena lebih dari, kalau sepertiga maka dia disebut tidak elastis. Sementara kalau 2 maka dia elastis. Betul ya? Itu hanya definisi saja ya. Nah, ini adalah permintaan elastis dan elastisitas sempurna. Kita lihat gambarnya di halaman 232, gambar 212. Nah, ini yang disebut elastis dan elastis. Nah, ya. Sekarang saya kembali lagi bertanya. Kalau elastis sempurna, berarti dia akan, maka pada saat perubahan harga sedikit saja, dia akan meningkat menjadi tak hingga. Ya. Nah, kalau untuk tak hingga, maka yang berubah yang mana? Ya. Kalau elastis sempurna, yang berubah yang mana? Kalau elastis sempurna, yang berubah yang mana ya? Iya, betul, harga. Ya. Mengapa? Karena harga harus 0. Untuk mencapai tak hingga harga harus 0 ya. Jadi kalau harganya berubah sedikit saja, dia akan permintaannya menaik. Ya. Kemudian kalau ini elastis sempurna, maka dia kan harusnya 0. Ya, kalau 0, maka yang berubah yang mana? Kalau ini elastis. Ya. Ayo, siapa nih saya tanya nih? Pak Zura. Pak Zura itu jawab nomor berapa itu? Jawab yang elastis atau yang inelastis? Saya tanya yang inelastis. Kalau untuk yang inelastis, Pak Zura itu nama aslinya siapa ya? Ini Pak Zura nama aslinya siapa ya? Nah, kalau ini elastis, Anis ya, Mbak Anis ya. Mbak Anis Kuliana. Mbak Anis, kalau ini elastis, yang berubah yang mana? Ya. Kalau inelastis sempurna itu berarti kan 0 ya. Berarti dia koefisiennya sama dengan 0.
Kalau koefisien sama dengan 0 berarti apa? Perubahan harga, berapapun perubahan harga, maka permintaannya konstan. Ya, inelastis sempurna. Ya. Nah, itu adalah ya. Nah, itu yang berubah apa? Berarti kuantitinya ya. Kuantitinya itu mendekati 0. Jadi dia tidak akan berubah. Kuantitinya, perubahan kuantitinya 0. Ya, jadi dia tidak berubah. Jadi walaupun harganya akan berubah sebesar apapun, dia tetap demandnya tetap. Kira-kira barang apa yang mendekati yang inelastisnya, mendekati inelastis sempurna? Barang-barang apa? Contohnya inelastis sempurna itu kira-kira barang-barang apa ya? Ya, Friska hampir betul ya, tapi contohnya beras, sayur, listrik ya agak lah pengaruh. Yang contoh sederhana adalah garam ya. Garam dan gula ya. Garam itu relatif atau bahan-bahan pokok ya, mendekati inelastisisnya kecil ya, karena kebutuhan pokok manusia, dia akan permintaannya segitu-segitu saja ya. Ya. Sembako, karena orang juga kan tidak bisa juga, walaupun harga barang terlalu mahal dia akan ngirit gitu kan, tidak, dia akan mengurangi kebutuhan yang lain ya. Kalau sayur kita masih fluktuatif, tapi kalau barang bahan pokok, sembako, beras betul ya, karena di dunia ini kan tidak juga ada yang inelastis sempurna ya, gitu ya. Oke, sekarang lanjut kepada elastisitas titik busur dan elastisitas titik dan elastisitas butur ya. Ya. Ini contoh elastisitas sempurna ya, gambarnya. Saya cuma dapat satu kopinya aja ini ya. Elastisitas titik dan busur. Jadi elastisitas titik itu elastisitas yang dihitung pada titik tertentu. Sementara kalau busur, elastisitas yang dihitung antara dua titik ya. Kita lihat bicara busur ya. Kita lihat, ini elastisitas di satu titik ini ya. Kita lihat di contohnya ya, halaman 232 dan 233. Buat yang belum lihat modul, belum punya modul, kita halaman 233 ya. Nah, di halaman 233, jadi elastisitas titik ini dapat diketahui dan erat hubungannya dengan pendapatan dan pengeluaran total akan barang tersebut ya. Kita lihat, kalau tadi rumus elastisitas adalah persentase perubahan kuantitas dan persentase perubahan harga, maka untuk mencari elastisitas antara dua titik atau elastisitas busur sangat gampang. Kita tinggal menggunakan yang tadi, misalnya dari B ke C, gambar 213 ya. Maka kuantiti B dikurangi kuantiti C ya, dibagi price B dikurangi kuantiti B dikurangi kuantiti C, dibagi harga B dikurangi harga C ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena kuantiti itu akan selalu negatif ya, maka koefisien tersebut negatif. Tetapi kita tidak bicara negatif dan positif, karena itu elastisitas itu akan kita gunakan harga tanda mutlak, absolut. Kita tidak melihat tandanya negatif atau positif, tapi kita lihat besarannya ya. Tanda negatif itu menunjukkan adalah hubungan yang terbalik antara harga dan jumlah ya.
Karena pada saat kurva permintaan, ya kurva demand, ya itu dia menurun, ya dari kiri ke kanan bawah. Sampai sini paham nggak? Dan satu lagi, silahkan dicek ya, ikuti formula berikutnya. Kita lihat elastisitas kalau memang bergerak dari A ke B dengan bergerak dari B ke A atau B ke C dengan C ke B itu berbeda, ya. Karena itu ada yang namanya disebut elastisitas titik tengah, ya. Elastisitas titik tengah itu jumlah kuantitinya, jadi dia adalah, saya mohon maaf, nanti minggu depan saya akan coba rapikan lagi. Untuk modul yang berikutnya kan kita akan tutorial langsung tatap muka. Jadi saya bisa nulis di papan tulis, ya. Nanti saya ya. Nah, ini halaman 2.34, ya. Jadi karena formula kita gunakan karena pergerakan dari A ke B dan B ke A itu berbeda, maka diajukan formula koefisien titik tengah. Nah, koefisien titik tengah itu juga sebetulnya sama saja, sama sederhananya, tetapi perubahan kuantitasnya bagian bawahnya, bagian pembaginya adalah jumlah kuantitas antara kuantitas A dan B dibagi 2. Oke? Ya. Simple. Kalian nanti coba latihan, ya. Nanti setelah latihan kumpulkan minggu depan tes formatif, ya. Nanti tugasnya saya akan kasih tugasnya gunakan tes formatif saja. Kemudian walaupun jawabannya ada, tapi saya minta dijelaskan. Itu aja, ya. Tes formatif 2 dan 1. Sampai sini paham nggak? Menghitung koefisien elastisitas. Paham nggak? Ya, tugas cuma modul 2 saja, ya. Tugas modul 2 saja. Tes formatif, jelaskan. Kalau nggak begitu paham, silahkan tanya. Kalau mau tanya, saya bisa buka mikrofonnya. Dikumpulkan pas TTM aja, ya. Dikumpulkan pas TTM. Kalau tetap tidak dapat hasil, kalau yang nggak bisa hadir bisa dikumpulkan. Ini kan bisa di print, bisa dicetak aja. Saya maunya tulis tangan, ya, maunya tulis tangan. Ya, jadi ditulis tangan, ya. Mengapa saya tulis tangan? Karena kalau tulis tangan biasanya minimal kalau mengcopy kan
ada usaha sendiri. Ya, tugasnya modul 2 tes formatif 1 dan 2. Sudah ada jawabannya, tetapi saya minta penjelasannya ya. Saya tugas hanya 2 kali, tenang saja. 2 atau 3 kali saja. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Tadi siapa namanya? Friska ya. Friska tadi yang kurang pahamnya di mana ya? Kamu nggak punya modul atau ya? Kamu ada modul nggak ya, Friska? Ya baik, sabar aja ya. Oke. Nanti TTM ke depan kita masih bicara juga tentang. Saya bisa jelaskan lagi minggu depan. Kalau kamu belum bisa, coba kamu jelaskan dulu ya. Grafiknya ribet memang, tetapi sebetulnya sederhana. Kita hanya bicara dengan kita hanya sebetulnya di sini kita lihat ada yang di bawah, ada yang di atas. Kita hanya menghitung dari B ke A ke B ya, elastisitasnya ya. Yang kita harus ingat, elastisitas itu terjadi kalau ada perubahan kuantiti atau perubahan barang atau perubahan harga ya, elastis dan inelastis. Itu saja yang kita ingat ya. Dan harus kita ingat bahwa kalau harga semakin mahal, maka kuantiti permintaan akan semakin turun. Dia sebetulnya hanya menjelaskan itu saja ya, secara logika sederhana saja ya. Buat yang dapat modul sabar aja, kemungkinan dikirimkan minggu ini karena semalam kita sudah terima modul. Oke, itu berikutnya adalah elastisitas uji titik pendapatan total ya. Ini ada di gambar 214 dan gambar 215. Gambar 214 maksud saya ya. 1214A dan 214B. Nah, di sini kita lihat. Kalau elastisitas busur tadi kan kita menghitung antara dua titik. Makanya kita punya grafik ada gambar 213. Grafik 213 itu kita ada titik B, titik C dan titik D. Perhatikan ya. Karena kita akan menghitung elastisitas busur. Tetapi untuk elastisitas titik ya, elastisitas titik dihitung pada titik tertentu ya. Nah, karena dia titik, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi karena titik tidak punya perbedaan. Tetapi kita bisa lihat dari kurva pendapatan total ya. Di sini disebut kurva pendapatan total ya. Misalkan pengujian, kita lihat, coba baca di gambar 214B ya. Tapi sebetulnya nanti kalau kalian sudah belajar matematika ekonomi kan, kalian belajar turunan pertama ya. Nah, turunan pertama dari fungsi ini adalah garis lurus tentunya ya, garis lurus di kiri kanan ya. Nah, itu garis lurus itu adalah
koefisien elastisitas dan inelastisitas dari situ ya. Kita lihat di gambar 214A, kalau bagian atas ini E ya, yang elastis ini jika E lebih besar daripada 1, kemudian karena yang di bawah inelastis karena ininya lebih kecil daripada 1. Yang harus dicatat adalah kemiringan di sini, koefisien elastis itu berbeda dengan gradien ya. Ya, berbeda dengan kemiringan di sini itu disebut gradien, tapi elastisitas bukan gradien. Itu harus dipahami ya. Kita lihat di tabel 26 dari kurva yang di 214B, kita lihat bahwa ya, titik A misalnya harga persatuan 5.000, yang diminta persatuan waktu 2, dapat total 10, koefisien elastisitasnya adalah 3 ya. Berikutnya 1,9. Ini didapat dengan cara pengujian ya, sehingga digambarkan grafiknya, bukan dari cara perhitungan ya. Jadi kita lihat saja tabelnya, kita turuti ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan sampai sini? Memang grafiknya agak ribet ya. Itu pada diam. Ya, ini karena kebanyakan grafik, karena itu saya nggak bisa, saya nggak, kalau ngegambar sendiri kan capek. Saya tadinya mau download dari OT online, tetapi OT online-nya jaringannya lambat sekali. Untuk tugas paling lambat dikumpulkan, minggu depan ya. Nah, berikutnya saya lanjut aja ya, karena grafiknya membingungkan. Nanti bisa ditanyakan pada saat TTM ya, tatap muka. Saya akan coba jelaskan. Nah, faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama adalah ya, dikumpulkan pada saat TTM ya. Faktor-faktor menentukan elastisitas penawaran. Pertama adalah substitubilitas. Substitubilitas, apa itu? Substitusi, semakin banyak barang substitusi, maksudnya barang substitusi, maka semakin banyak barang substitusi, maka semakin besar elastisitas permintaan. Karena apa? Kalau barang substitusinya banyak, maka setiap perubahan harga sedikit, orang akan pindah ke substitusi ke barang substitusinya. Sebagai contoh misalnya apa ya? Kue lah. Kita lihat macam-macam kue lah, atau permen ya. Permen itu barang substitusinya banyak kan, ada permen A, permen B, permen C, permen apa ya, permen coklat, ada permen jeruk, permen apa dan sebagainya, berbagai macam rasa. Kalau yang coklat mahal, orang tinggal ganti dengan permen yang lain ya. Misalnya permen coklat mahal, kita tinggal beli permen apa? Permen susu ya, bukan Superman ya, atau permen rasa buah-buahan ya. Kemudian yang kedua adalah proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada barang tersebut ya. Proporsi pendapatan. Jadi misalnya sekarang kalau
proporsi pendapatannya, kalau proporsi pendapatannya itu rendah, jadi misalnya mbak ini gajinya berapa, anggaplah 5 juta gitu ya kan, tapi yang barang yang dibelanjakan untuk memberi barang pokok misalnya cuma 100.000, maka nggak terlalu masalah, ya kan? Kalau pendapatan konsumen tersebut makin sedikit, maka walaupun harga naik misalnya untuk beli apa ya, harga odol mungkin cuma 10.000 lah, ya. Dengan gaji 5 juta mau harga odol naik jadi 15.000, ya, nggak masalah tentunya ya, karena proporsinya atau persentase dari pendapatan sedikit, betul ya. Tetapi kalau pendapat presentasinya besar, contohnya adalah kalau di Indonesia makin yang besar adalah misalnya transportasi, ya. Transportasi itu kalau di Jakarta tinggi sekali, maka kenaikan harga sedikit saja sudah orang akan mengurangi permintaan, ya. Misalnya untuk transportasi gaji cuma 4 juta tapi transportasinya habis 1 juta, maka kenaikan bahan bakar, ya, dia akan begitu kenaikan bahan bakar tinggi, ada kenaikan bahan bakar, maka permintaan akan bahan bakar tersebut akan turun, ya, cepat misalnya. Dia akan mengatur pembelanjaannya, karena memang proporsi yang dibelanjakannya besar, ya. Paham di situ ya? Pakai logika sederhana saja ya. Kemudian jenis barang yaitu kalau barang mewah dan barang sembako tadi. Seperti tadi kita lihat bahwa barang sembako adalah inelastis, ya. Jadi karena kita kebutuhan pokok, maka kebutuhan beras itu sebulan berapa? Misalnya 50 kilo satu keluarga. Kemudian sayuran, listrik dan lain sebagainya. Maka kalau tanpa barang-barang kebutuhan tersebut, walaupun naik, kita akan usahakan jaga supaya konsumsinya segitu, ya, dengan mengurangi kebutuhan sekunder. Tetapi kalau barang-barang mewah misalnya, ya, misalnya mobil, kemudian apalagi selain mobil, barang-barang mewah, ya, berlian, ya, atau apapun lah, jam tangan, ya, perhiasan, ya, maka itu koefisiennya adalah elastis. Jadi kalaupun naik ya kita nggak beli, kita nggak penting, ya. Kemudian lamanya periode waktu, ya kan? Itu tadi saya sebutkan, semakin panjang periode waktu maka semakin elastis kurva permintaan, ya. Sebagai contoh, ini rokok di sini. Kalau sudah kebiasaan, kecanduan, maka walaupun harganya naik, misalnya 25%, maka dia tidak bisa segera mengurangi konsumsinya. Berarti dia inelastis, ya. Tapi kalau bensin misalnya, contohnya dalam jangka pendek, maka dia elastisisnya akan lebih rendah dibandingkan dengan jangka panjang, ya. Karena dalam jangka pendek mungkin orang akan rentan, ya. Dia akan mengurangi dulu sementara konsumsinya, kemudian untuk ke depan dia akan menyesuaikan, ya. Sampai sini paham, ya? Katanya pada diam-diam saja, udah capek, ya. Sama, saya juga capek, tenang saja 10 menit lagi. Kemudian kita berikutnya adalah
elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini ada, kita lihat kurva penawaran ini ada kurva jangka pendek, penawaran jangka pendek ya. Ini di halaman 2,16 A, 216B ya. 216A, 216B ini jangka panjang ya. Jangka sangat pendek, jangka panjang, dan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi elastisitas penawaran dalam hubungannya dengan periode pasar itu dibedakan menjadi 3 ya. Jangka sangat pendek ini maksudnya kita berhubungan dengan kalau penawaran itu berhubungan dengan konsumen atau produsen. Saya tanya, kalau penawaran ini produsen atau konsumen? Ya betul ya, produsen, karena penawaran dia menawarkan produsen. Nah, pada saat jangka yang sangat pendek, kalau sangat pendek, produsen itu tidak mampu bereaksi secepat, misalnya mereaksi untuk mengikuti pasar. Sebagai contoh misalnya, ya sekarang yang lagi ngetop itu kan misalnya produksi, kalau orang barang elektronik itu iPhone ya. iPhone itu kan sangat laku ya. Pada saat diluncurkan langsung habis ya, misalnya ya. Nah, si produsen tadi tidak bisa memenuhi permintaan yang sangat bertahan dalam, tidak bisa meningkatkan produksinya dalam waktu yang sangat pendek ya. Karena itu bisa jadi karena itu akan terjadi kelangkaan ya. Saya ganti contohnya sedikit, Apple ya, Apple tapi Apple elektronik ya. Karena barang sangat laku dan si produsen tidak bisa mengikuti, tidak bisa menjual, tidak bisa mengikuti pasar dengan sangat cepat, maka harga barang bisa naik. Tetapi kalau memang barang tersebut tidak laku, contohnya ya, mengapa pada saat barang tidak laku, maka akan terjadi, dan dalam waktu singkat si produsen tidak bisa menurunkan produksinya, maka harga barang bisa turun ya. Contohnya adalah jeruk. Kalau misalnya jeruk atau tadi ya, elektronik sama saja lah, elektronik ataupun jeruk. Kalau jeruk takut busuk ya, daripada busuk ya kita jual aja gitu kan. Nah, kita lihat, nah pada saat jangka pendek ini akan ada pergerakan kurva ya, ke bawah atau ke atas ya, tergantung dari permintaan, kurva permintaan ya. Kemudian dalam jangka pendek, kalau jangka pendek, nah periodenya berapa kalah periode, jadi dibagi periodenya itu dalam periode pendek itu dalam definisinya berapa ya. Nah, kapasitas produksi perusahaan juga sudah tertentu dan tak dapat diubah. Jadi misalnya terjadi kenaikan permintaan misalnya ya kan? Pada saat terjadi kenaikan permintaan, si produsen itu tidak bisa sama seperti yang jangka pendek, tidak bisa bereaksi secepat permintaan pasar ya. Tetapi kalau bingungnya di mana, kita tinggal lihat garisnya aja, grafiknya di sini ya, tinggal lihat grafiknya ya.
Logikanya sangat sederhana. Kalau jangka pendek, produsen tidak bisa bereaksi secepat, tidak bisa merespon pasar secepat perubahan pasar. Jadi misalnya ya nggak hampir sama lah. Kalau misalnya D1 sama D2 ini adalah, kita lihat aja kalau kuantitinya bergerak ke kanan, ya, berarti kalau ke kanan berarti demandnya bertambah, ya. Kalau menurun ke kiri, kalau kurva penawaran, ya, ini kurva penawaran, kalau ke kiri demandnya menurun, ya. Kalau ke kanan demandnya bertambah. Ini berikutnya juga, ya, sama. Tetapi kurva, kita lihat di sini kurva SSR itu adalah kurva supply, ya. Ya. Nah, intinya adalah respon produsen tidak bisa secepat permintaan pasar pada kasus jangka pendek dan jangka sangat pendek. Ya, kita lihat di sini. Siapa Nurlela? Penawaran jangka panjang dan satunya lebih pendek. Enggak lah, itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan kurva lebih pendek lebih panjang, ya. Ya, itu hanya gambar saja, ya, nggak ada hubungan sama sekali. Yang kita lihat adalah garis supply-nya, ya. Kita lihat garis supply-nya, garis SLR-nya, ya, SLR, ya. Pada saat jangka panjang, si produsen itu mampu memenuhi permintaan. SLR itu supply, ya. S itu maksudnya supply. Supply itu berarti kurva untuk dia memenuhi supply barang, ya. Pada saat jangka panjang dia sanggup memenuhi permintaan pasar karena dia sudah punya kemampuan, punya planning dan teknologi yang cukup, ya, untuk mengurangi kapasitas. Karena itu pada jangka panjang kurva penawaran lebih elastis dan berbentuk lebih landai, ya. Lebih landai maksudnya lebih cenderungannya lebih agak menuju horizontal, ya. Tetapi kalau dalam jangka pendek biasanya dia akan lebih curam, ya. Oke. Itu Mbak Sulastri, ini apa maksudnya? Grafiknya itu pertanyaannya apa? Kalau gambar yang melengkung itu, ya, sebetulnya lurus atau melengkung sama saja. Yang melengkung itu lebih ke arah, itu tergantung plotnya, ya, ya. Karena pada dasarnya nanti kalian akan lihat bahwa kurva itu tidak akan ada yang garis lurus, karena semua akan melengkung, ya. Kalau garis lurus itu kita mudahkan, sehingga dia seperti garis lurus, ya. Tapi ya, kalau untuk ujian biasanya kan diambil dari tes formatif, ya. Jadi kalian belajar aja tes formatif, kemudian logiknya dipakai, ya. Nanti pada saat tatap muka lebih bagus, kalian sudah banyak, kalau ada lebih bagus kalian sudah baca, jadi kalian sudah mengerti, jadi kalian tinggal
menanya ke saya. Kita waktunya sebentar lagi ya habis ya. Saya extend 5 menit, Saya lanjutkan biar kita nggak terlalu lama. Ya, saya lanjutkan dengan hubungan elastisitas dengan variabel-variabel lain. Nah, konsep elastisitas menunjukkan seberapa jauh respon suatu variabel terhadap perubahan satu atau beberapa variabel lain yang mempengaruhi. Jadi X itu sebagai fungsi dari A. Kita lihat ada subscript indeksnya ya. Jadi misalnya, mengapa ada subscript indeks? Karena indeks itu adalah variabel-variabel lainnya itu ya. Sebagai contoh, kita lihat di skema 2,2 ya, skema 2,2 ya. Kita langsung saja lihat ke situ ya.